Perintah Kaisar Naga. Bab 291 sampai dengan 300. Audiobook Novel Silat. Episode 30. Melihat ayahnya seperti itu, Brad gemetar ketakutan, tapi dia masih mengangguk. Bajingan, aku menyuruhmu merenung di rumah, tetapi kamu masih tidak mau bertobat, aku akan memukulmu sampai mati. Kata William, mengambil bangku dan membantingnya ke tubuh Brad, dan bangku hancur. Dave tercengang sesaat, dia tidak menyangka William begitu kejam pada putranya, itu membuatnya sedikit bingung harus berkata apa. Ling tua, berhentilah dengan cepat, kamu akan memukuli putramu sampai mati. Tiara mati-matian menghentikan William. Tapi William tidak mendengarnya, dia hanya memukul kepala dan wajah Brad, membuat Brad melolong seperti hantu dan serigala. Tuan Chen, saya akan memberi Anda penjelasan untuk masalah ini. Selain itu, saya akan menemukan cara untuk memblokir urusan Tuan Chen. William menatap Dave dan berkata, aku akan mengurus sendiri urusan keluarga Wei, dan wali kota Ling tidak perlu khawatir tentang itu. Dave melirik Brad, yang dipukuli dengan kejam, dan kemudian melanjutkan, Tuan Muda Ling, ajari saja dia pelajaran, biarkan dia meningkatkan ingatanmu. Dave awalnya adalah pembunuh, tetapi melihat William seperti ini, amarahnya telah banyak mereda. Hanya dapat dikatakan bahwa Brad benar-benar memiliki orang tua yang baik. Setelah meninggalkan rumah William, Dave bergegas kembali ke rumah Su. Yuki pasti membutuhkan lebih banyak kenyamanan saat menghadapi hal seperti itu. Di sisi lain rumah sakit Hong Cheng, pada malam hari, keluarga Wei mendapat kabar bahwa Askara Wei, kepala keluarga Wei, datang langsung bersama 10 tuan keluarga Wei. 10 orang ini semuanya berdandan, pelipis mereka menonjol, dan mereka terlihat seperti yang terbaik dari yang terbaik. Melihat putranya di ranjang rumah sakit, wajah Askara Wei sangat jelek. Di kota kecil seperti Hong Cheng, masih ada orang yang berani menyerang putranya. Ayah, kamu akhirnya di sini, aku tidak berguna, kakiku tidak berguna, aku tidak bisa terhubung lagi. Melihat Askara Wei datang, Eric langsung menangis. Jangan menangis, beri aku sesuatu untuk dilakukan. Askara menatap Eric dengan tajam, kamu bahkan mengikat gadis-gadis dari keluarga Su, apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan? Askara sudah tahu apa yang terjadi seluk-beluk. Eric sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara setelah ditegur. Setelah ditegur, mata Askara berkilat karena kesusahan. Dia adalah anak seperti itu, yang biasanya dipegang di telapak tangannya. Bagaimana dia bisa menderita kejahatan seperti itu? Hubungi direktur rumah sakit ini. Askara berkata kepada salah satu bawahannya. Segera, bawahan itu masuk dengan seorang dokter berkacamata dan jas putih. Orang ini adalah direktur rumah sakit. Kamu adalah dekan? Askara bertanya dengan dingin. Presiden Wei, saya dekan. Kata dekan dengan kaki gemetar ketakutan. Bagaimana kaki anak saya? Tuan Wei, kaki Tuan Wei dihancurkan oleh seseorang menggunakan kekuatan eksternal, dan seluruh tulang betisnya hancur. Tidak ada cara untuk menghubungkannya. Mulai sekarang, kita hanya bisa mengandalkan kruk, dekan menjelaskan dengan hati-hati. Sampah! Askara menampar dekan dengan keras. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan untuk menyembuhkan kaki anakku, atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Plop! Dekan berlutut di tanah, memohon pahit, Bos Wei, rumah sakit kami benar-benar tidak ada hubungannya. Anda dapat meminta Tuan Wei pergi ke rumah sakit besar, atau pergi ke luar negeri. Mungkin akan ada jalan. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak dapat melakukan apa-apa. Melihat dekan seperti itu, Askara tahu bahwa sebenarnya tidak ada jalan lain untuk rumah sakit, jadi dia tidak mempersulit dekan, tetapi memerintahkan kepada para pelayannya, pergi siapkan mobil dan kirim Tuan Muda kembali ke ibu kota provinsi untuk berobat. Segera, Eric dibawa, dan Askara melihat pemandangan malam Hong Cheng, matanya penuh ketidakpedulian dan berkata, jika kamu berani melumpuhkan kaki anakku, maka aku akan membiarkan seluruh Hong Cheng dikubur dengan dia. Villa Su, Dave sudah lama berada di sini bersama Yuki. Yuki dalam keadaan pikiran yang baik, tetapi setiap kali dia memikirkan momen ketika Dave membunuh Navarro, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa.
Saat makan malam, Dev juga tinggal di rumah Su untuk makan. Ketika beberapa orang sedang makan, seorang pelayan bergegas masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Huan Su. Wajah Huan Su berubah, dan seluruh orangnya langsung menjadi murung. "Ayah, ada apa?" Yuki bertanya dengan curiga. "Tidak apa-apa, perusahaan memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku akan menanganinya, kalian terus makan." Huan Su bangkit, dan kemudian berkata kepada Dev, "Dev, kamu bisa tinggal di sini malam ini, aku tidak tahu kapan kamu akan kembali, kamu perhatikan baik-baik Yuki." "Ayah." Wajah Yuki langsung memerah. "Paman, pergilah, aku akan merawat Yuki dengan baik." Dev mengangguk. Setelah Huan Su keluar, hawa dingin langsung keluar dari tubuhnya, "Panggil semua pengawal keluarga Su dan ikuti aku." Lebih dari 20 pengawal mengikuti Huan Su langsung ke Hotel Regal. Saat ini, Askara sedang duduk di kamar pribadi mewah di Regal Hotel, minum teh dan menunggu dengan tenang. Dan di luar kamar pribadi hotel, ada penjaga keamanan yang tergeletak di lantai. Ini adalah mahakarya Askara. Ketika Huan Su tiba di hotel, dia melihat penjaga keamanan berteriak di semua tempat, dan amarahnya semakin kuat. "Bos Wei, saya tamu dari jauh. Jika Anda tidak merawat bawahan Anda dengan baik, Anda dapat memberitahu saya bahwa Anda tidak perlu melakukan apapun." Huan Su membuka pintu dan masuk ke kamar pribadi, menatap Askara dengan dingin. "Lakukan." Askara mencibir dengan dingin, "Aku tidak membunuh mereka, aku sudah memberimu wajah, kaki anakku lumpuh, kurasa kamu tahu itu, sekarang kamu menyerahkan orang yang melumpuhkan kaki anakku, aku bisa memaafkanmu keluarga Sumu." Mata Huan Su menjadi dingin, "Putramu menculik putriku. Aku baru saja melumpuhkan kakinya, yang sudah dianggap ringan. Ini Hongcheng, bukan ibu kota provinsi. Kuharap kau bisa mengerti." Huan Su telah mengambil keputusan. Jadilah hati-hati, ambil semuanya sendiri, dan jangan biarkan Dev terlibat di dalamnya. Huan Su sangat jelas tentang kekuatan keluarga Wei. Jika Dev diincar oleh keluarga Wei, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik di masa depan. Masa depan? Hahaha, jadi bagaimana jika ini Hongcheng? Jika aku menghancurkanmu sampai mati, itu seperti menghancurkan serangga. Askara tertawa keras, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Jangan kira aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan, jika Anda tidak memahaminya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya mengatakannya, putra Anda menculik putri saya, dan mudah kehilangan kakinya. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa mendatangiku." Huan Su menggertakkan giginya, sudah berencana untuk melakukan yang terbaik. "Baik." Mata Askara menyipit. "Karena kamu ingin mati, maka aku akan membantumu." Begitu kata-kata Askara jatuh ke tanah, 10 tuan di bawahnya segera bergegas maju. Lebih dari 20 pengawal yang dibawa oleh Huan Su juga bertarung bersama, menempati keunggulan mutlak dalam jumlah, tetapi setelah hanya beberapa menit, lebih dari 20 pengawal keluarga Su jatuh ke tanah, melolong kesakitan, tidak satu pun dari mereka yang mampu berdiri, dan melihat orang-orang yang dibawa Askara, tidak ada yang terluka. Kesenjangan kekuatan ini terlalu besar, seperti orang dewasa memukuli anak berusia 4 atau 5 tahun, tidak ada tekanan sama sekali. Wajah Huan Su menjadi sangat jelek, dan tubuhnya sedikit gemetar, tetapi Huan Su masih berdiri diam dan tidak lari. "Aku akan bertanya lagi sekarang, serahkan orang yang mematahkan kakiku." Askara memandang Huan Su dengan jijik dan berkata, "Aku yang melumpuhkan kaki anakmu. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah padaku. Sekarang kamu bisa membunuhku." Huan Su patah hati, karena dia memilih untuk datang sendiri dan tidak membiarkan Dev mengikuti, dia tidak berencana untuk membiarkan Dev maju. "Jangan mengira aku tidak berani membunuhmu." Askara mengerutkan kening, memegang belati tajam di tangannya, dan langsung menempelkannya ke leher Huan Su. Merasakan kesejukan belati, kaki Huan Su mulai bergetar. Tidak ada yang tidak takut mati, dan Huan Su juga takut saat ini, tetapi dia tidak bisa menyerahkan Dev. "Tuan Wei, mengapa Anda datang jauh-jauh ke Hongcheng tanpa memberitahu orang tua ini, sehingga saya bisa menyusul Tuan Wei?" Tepat ketika Askara meletakkan belati di leher Huan Su,
Ada suara hangat yang tiba-tiba terdengar bahwa Elias Gu bergegas. Elias Gu memandangi pengawal keluarga Su yang sedang berduka di tanah, memandangi belati di tangan Askara, dan berkata dengan senyum tipis, "Tuan Wei, orang yang baru saja datang ke Hongcheng ini telah menggunakan pisau dan senjata. Ada apa? Ayo duduk. Kita bicara." Elias Gu melangkah maju dan mengambil belati dari tangan Askara. Elias Gu dulunya adalah seorang pejabat di ibu kota provinsi, jadi dia berteman dengan Askara, tetapi sekarang dia telah pensiun, pengaruhnya jauh lebih kecil. Namun, Askara juga menatap Elias Gu, dan duduk kembali di kursinya lagi. "Presiden Su, duduk juga, ada yang ingin kita bicarakan." Elias Gu meminta Huan Su untuk duduk juga di depan pembawa damai. Huan Su mengangguk, dan duduk seperti yang dikatakan Elias Gu. Elias Gu ini diberitahu melalui telepon di jalan Huan Su. Huan Su tahu bahwa dengan kekuatan keluarga Su, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan keluarga Wei, jadi dia secara khusus memberitahu Elias Gu untuk datang menengahi. Alangkah baiknya jika bisa diselesaikan dengan uang tanpa berkelahi, dan Huan Su juga tidak ingin mati. "Tuan Wei, saya juga sudah mendengar tentang masalah ini. Sebenarnya ada yang salah dengan kejadian ini. Sekarang setelah masalah ini terungkap, mari kita bahas solusinya. Saya pikir lebih baik meminta Tuan Su untuk mengatur sebuah meja di depan semua orang. Saya minta maaf kepada Anda, dan menebus Tuan Wei," kata Anda, "selama keluarga Su dapat menanggungnya, saya yakin Tuan Su tidak akan menolak." Setelah duduk, Elias Gu mengikuti Askara dengan senyum di wajahnya. "Bu Tua, apa menurutmu keluarga Wei Ku kekurangan uang?" Askara mengangkat bibirnya. Ini, Elias Gu tercekik sejenak, wajahnya memerah karena malu, tetapi dia dengan cepat terus tertawa, "Keluarga Wei kaya dan berkuasa, tentu saja tidak kekurangan uang. Tuan Wei, beritahu saya, masalah ini harus diselesaikan. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat Anda bahagia? Serahkan orang yang mematahkan kaki putra saya, dan Yuki akan merawat putra saya, karena dia putra saya telah jadilah seperti ini." Askara menatap Su dengan dingin. "Wenzong, permintaannya sangat berlebihan. Sepertinya dia sengaja membuat marah Huan Su." Benar saja, setelah mendengar permintaan Askara, Huan Su tiba-tiba menampar meja dan berkata, "Tidak mungkin, anakmu menculik putriku, dan sekarang kamu masih ingin putriku merawatnya. Jangan bermimpi, bunuh aku sekarang jika kamu memiliki kemampuan. Kamu pikir aku tidak berani?" Begitu Askara selesai berbicara, 10 tuan keluarga Wei segera mengepung Huan Su. "Tuan Wei, harap tenang dan jangan tidak sabar. Berikan wajah buruk pada orang tua ini. Memanggilmu tua adalah untuk menyelamatkan muka. Tinggalkan masalah ini, dan kamu tidak mampu membelinya. Jangan paksa aku untuk mentraktirmu, lakukan juga." Sebelum Elias Gu selesai berbicara, Askara berkata dengan dingin. Kali ini, Elias Gu tampak malu, gemetar karena marah, tersipu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia telah pensiun sekarang, seperti kata pepatah, orang-orang keluar dari jalan mereka untuk menenangkan diri, dan mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali di ibu kota provinsi. Seseorang harus mengetahui kekuatan keluarga Wei di ibu kota provinsi, bahkan ketika Elias Gu sedang berkuasa, Askara akan sangat marah. Mungkin memberinya wajah Elias Gu, belum lagi dia sudah pensiun sekarang, jadi Askara tidak perlu memberinya wajah lagi. Tepat ketika Elias Gu tidak berdaya dan suasana adegan tegang, tiba-tiba pintu kamar pribadi didorong terbuka lagi, dan seorang pria paruh baya berjas dan sepatu kulit masuk. Orang ini adalah William, pemimpin tertinggi Hongcheng, dan dia bergegas segera setelah membuat Askara datang ke Hongcheng. "Askara, ini Hongcheng, bukan ibu kota provinsi. Kamu dengan santai melukai orang di wilayahku. Apakah itu berarti kamu tidak menganggapku serius?" William memandang pengawal keluarga Su di tanah dan bertanya dengan wajah dingin. Askara sedikit terkejut ketika William datang. Dia tidak menyangka keluarga Su akan membuat William khawatir. Meskipun keluarga Su adalah orang terkaya di Hongcheng, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membiarkan kota pemimpin top maju ke depan. Dia tidak tahu bahwa William datang ke sini bukan untuk keluarga Su, tapi untuk Dev. "Wali Kota Ling,
saya harap Anda tidak ikut campur dalam masalah ini, dan jadilah wali kota Anda dengan baik. Kami tidak akan melanggar sungai. Askara sedikit terkejut dengan kedatangan William, tetapi dia tidak takut dengan William, sebuah kota kecil di Hongcheng. Askara tidak menganggapnya serius. Ketika dia berada di ibu kota provinsi, tidak ada pejabat yang menemani Askara makan dan minum lebih tinggi dari William. Ini adalah tempat saya. Saya memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan orang-orang Hongcheng. Jika Anda melukai orang di sini, saya dapat mengirim seseorang untuk menangkap Anda segera. Jika Anda tidak ingin memperburuk keadaan, bawa orang-orang Anda dan pergi. Hal ini aku anggap tidak terjadi. William sangat marah dengan sikap Askara. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Askara langsung tertawa terbahak-bahak, aku akan duduk di sini saja, dan jika kamu memiliki kemampuan, minta seseorang untuk menangkapku. Jika kamu tidak dengan patuh mengirimku keluar saat itu, aku, Askara, akan melakukan sesukaku. Askara sama sekali tidak menghormati William, karena William selalu menghalangi pendirian cabang di Hongcheng, yang membuat cabang Wei di Hongcheng tertunda, yang sudah membuat Askara sangat tidak puas. Bagaimana mungkin memberikan wajah William? Kamu, wajah William memerah, dan dia menggertakkan giginya dengan marah. Jadilah wali kotamu dengan baik dan manfaatkan orang-orangmu di Hongcheng. Tinggalkan masalah ini. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan kehilangan topi hitammu. Askara sangat arogan. Langit ada di sini, dan Askara bahkan tidak memperhatikannya, karena keluarga Wei memiliki kekuatan yang begitu sombong. Suasana memadat lagi, tidak ada yang berbicara, dan seluruh ruangan pribadi dipenuhi dengan aura pembunuh. Dong dong dong. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang kacau. Yansen bergegas ke kamar pribadi dengan puluhan orang. Melihat Huansu dikelilingi oleh 10 tuan dari keluarga Wei, wajah Yansen menjadi dingin. Dengan beberapa 10 orang menghadapi tuan dari keluarga Wei, melindungi Huansu dengan erat di belakang mereka. Huansu sekarang adalah calon mertua Dev, dan Yansen tidak berani membiarkan Huansu terluka. Melihat Yansen membawa seseorang ke sini, alih-alih terkejut, Askara tertawa terbahak-bahak, hahaha, ini semakin menarik. Bahkan Yansen, kaisar bawah tanah Hongcheng, telah datang. Beberapa orang di sini hari ini mungkin adalah apakah Hongcheng barisan terbesar. Askara, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal, bahkan jika kamu adalah naga yang menyeberangi sungai, jika kamu berani membuat masalah di Hongcheng, aku akan membiarkanmu datang dan pergi. Yansen memelototi Askara, tanpa rasa takut di matanya. Setelah meminum Juli Pil, kekuatan Yansen meningkat, yang membuatnya jauh lebih berani, terutama setelah mengikuti Dev dan melihat kekuatan Dev, dia menjadi semakin tak kenal takut. Jika ini terjadi di masa lalu, Yansen tidak akan berani berbicara seperti Askara, kepala keluarga Wei. Jika Yansen berani berbicara seperti ini, mereka berdua tidak akan ada dalam urutan yang sama. Sama sekali. Askara terkejut sesaat, dia tidak berharap Yansen berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu, dan kemudian wajahnya menjadi dingin. Kamu, Yansen, juga layak menjadi ular lokal. Di mataku, kamu tidak lebih dari cacing tanah. Setelah Askara selesai berbicara, dengan telapak tangan di atas meja, meja keras itu langsung hancur. Kali ini, ekspresi semua orang sedikit berubah, dan Yansen semakin mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Askara memiliki kekuatan abnormal seperti itu. Hari ini aku harus mengambil pembunuh yang merusak kaki anakku. Sekarang aku akan memberimu waktu 5 menit untuk mempertimbangkan. Serahkan dia atau mati. Ketika kata, mati, diucapkan, suhu di kamar pribadi turun tiba-tiba, membuat Huansu dan yang lainnya menggigil. Presiden Su, saya sudah memberitahu Tuan Chen. Jika Tuan Chen tidak datang sebentar lagi, jika Askara bergerak, Anda lari dulu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memimpin seseorang untuk menghentikan saya. Saya orang-orang hampir berkumpul. Yansen berkata dengan suara rendah. Ikuti kata Huansu. Kamu, ketika Huansu mendengar bahwa Yansen telah memberitahu Dev, dia langsung tampak tak berdaya. Dev ada di sini, bukankah dia akan mati? Sepertinya Askara tidak akan menyerah hari ini jika dia tidak melakukannya. Jangan bunuh orang. Bosu, jangan khawatir. Yansen terhibur, dia sangat percaya pada Dev. Di sisi lain,
Dev yang sedang makan tiba-tiba menerima pesan dari Yansen. Ketika Dev melihat isi pesan tersebut, seluruh tubuhnya meledak dengan aura pembunuh. Dev, ada apa denganmu? Yuki sepertinya merasakan aura pembunuh pada Dev, dan bertanya dengan hati-hati. Aku baik-baik saja, kamu bisa makan dulu. Dev bangkit, mengambil mantelnya dan memakainya, lalu berkata kepada keluarga Su, jaga Nona, jangan biarkan dia keluar. Tuanku, kata dengan hormat. Dev tercengang sejenak, melirik ke arah pelayan keluarga Su yang terhormat, dan tiba-tiba tersenyum tak berdaya. Dia dan Yuki tidak pernah menjalin hubungan secara formal, dan mereka selalu saling pengertian secara diam-diam, tetapi di mata keluarga Su, dia telah dianggap sebagai pacar Yuki, yang tentu saja. Ketika kamu kembali, aku akan membalasmu. Dev menepuk bahu pelayan itu, dan pergi setelah berbicara. Seorang tuan muda bernama Dev sangat nyaman. Waktunya habis, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin diserahkan, atau mati? Askara menatap Wan Su dengan dingin dan bertanya. Setelah Askara selesai berbicara, 10 tuan dari keluarga Wei segera mengambil sikap, menghadapi lusinan orang Yansen, mereka tidak takut sama sekali, mata mereka acuh tak acuh, dan tubuh mereka penuh dengan niat membunuh. Di mata orang-orang ini, orang-orang yang dibawa oleh Yansen tidak lebih dari Pang, yang dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Askara, aku tidak akan berkhianat. Wan Su berkata dengan mata tegas. Ya, karena kamu tidak akan berkhianat, maka pergilah ke neraka. Wajah Askara menjadi dingin, lakukan. Setelah menerima perintah, 10 tuan dari keluarga Wei bergegas menuju Yansen dan yang lainnya seperti harimau turun gunung. Putramu dipatahkan kakinya olehku, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Pada saat ini, Dev masuk. Dev, melihat Dev datang, wajah Wan Su menunjukkan kekhawatiran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Paman, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev menatap Wan Su dengan rasa terima kasih di matanya. Dia tidak berharap Wan Su mempertaruhkan nyawanya untuknya. Tuan Chen. Tuan Chen. William dan Elias Gu menyapa Dev dengan sopan saat mereka melihat Dev datang. Wali Kota Ling, Gugu, terima kasih atas bantuanmu. Kata Dev penuh terima kasih. William dan Elias Gu tiba-tiba tampak malu dan berkata, kami tidak membantu apapun, dan mereka tidak memberi kami muka. Biarkan saya menangani masalah ini sendiri, sudah terlambat, Wali Kota Ling, Gu tua, Anda harus pergi kembali dan istirahat dengan baik. Kata Dev dengan senyum tipis. Orang tua ini akan pergi. Elias Gu tahu bahwa dia tidak bisa membantu di sini. William juga mengangguk, tetapi ketika dia melewati Dev, dia berbisik di telinga Dev, Tuan Chen, lebih baik tidak membunuh orang, atau tidak mudah ditangani. Wali Kota Ling, jangan khawatir, aku punya rasa proporsional. Dev mengangguk. Elias Gu dan William sama-sama pergi. Askara memandang Dev dengan aneh, dia tidak bisa melihat bagaimana Dev, seorang pemuda biasa, bisa dihormati oleh William dan Elias Gu. Kamu mematahkan kaki anakku? Askara menatap Dev dan bertanya dengan marah. Itu benar, jika seseorang tidak memohon belas kasihan, putramu sudah menjadi mayat sekarang. Sampahnya akan menjadi makanan yang terbuang sia-sia untuk hidup. Dev menatap Askara dengan tenang, tanpa fluktuasi sedikit pun. Matanya. Anak baik, akui saja jika kamu berani. Askara selesai berbicara, dan menatap tuan dari keluarga Wei dengan jas putih. Tuan dari keluarga Wei segera mengerti apa maksud Askara, dan meninju Dev tanpa peringatan. Pukulan ini, dengan suara menusuk di udara, sangat cepat. Boom. Dengan suara teredam, Dev berdiri diam di tempat. Tetapi tuan keluarga Wei yang melakukan serangan tiba-tiba terbang terbalik, jatuh dengan keras ke tanah, dan menyemburkan darah. Pada saat ini, Askara tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum dingin. Ternyata kamu adalah seorang praktisi, tidak heran kamu begitu sombong, tetapi hari ini, bahkan jika kamu adalah seorang master, aku akan mencari keadilan untuk anakku.
Askara melepas mantelnya, memperlihatkan otot yang kuat itu, saatnya mengotori tanganmu. Bum bum bum. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki, dan seluruh restoran regal merasakan getarannya. Seorang master dari keluarga Wei melihat keluar melalui jendela, lalu ekspresinya berubah, dan dia bergegas ke arah Askara dan membisikkan sesuatu ke telinga Askara. Askara mengerutkan kening, dan berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Saya melihat di luar hotel regal, padat dengan orang, sebanyak 1.000 orang, mengepung seluruh hotel regal, dan orang-orang ini memiliki senjata di tangan mereka. Hahaha, Askara, orang-orangku telah tiba. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bukan ular lokal? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat jika aku menghitung. Ada ribuan orang di luar, dan kamu hanya 10 orang. Bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dewa, jangan pernah berpikir untuk pergi. Yansen tertawa terbahak-bahak ketika dia tahu orang-orangnya telah tiba. Wajah Askara menjadi sangat jelek, dan dia menatap Yansen dengan tegas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yansen dapat memanggil ribuan orang dalam waktu sesingkat itu, yang melebihi harapannya. Askara tidak tahu tentang pencaplokan naga api gang oleh Yansen, jadi dia tidak menyangka Yansen memiliki begitu banyak orang di bawah komandonya. Yansen, kamu tidak perlu bangga. Aku bisa membunuh semua orang di ruangan sebelum kamu dan yang lainnya masuk, dan jika aku mati di Hongcheng, kamu akan tahu konsekuensinya. Askara berkata dengan ekspresi muram. Jangan membuatku takut, aku tidak terlalu menakutimu. Paling buruk, 1 nyawa ditukar dengan 1 nyawa. Nyawa Yansenku murah. Sebagai ganti nyawa Askaramu, itu sangat berharga. Yansen mengikuti Askara untuk bermain bodoh, tidak takut sama sekali. Ancaman Askara. Kali ini, wajah Askara menjadi semakin jelek. Oke, aku, Askara, mengakuinya hari ini. Jika pegunungan hijau tidak berubah, air hijau akan mengalir selamanya. Mari kita tunggu dan lihat. Askara melambaikan tangannya, bencana pergi bersama anak buahnya. Yansen langsung memblokir jalan. Yansen, biarkan mereka bubar. Kata Dev datar. Maka pergilah ke neraka. Yansen melirik Dev, lalu melangkah ke samping dan membiarkan Askara membawa orang-orangnya pergi. Jika bukan karena William, Dev tidak akan membiarkan Askara pergi dengan mudah. Tuan, ayo kita pergi seperti ini, bukankah kita ingin membalaskan dendam Tuan Muda? Berjalan keluar dari regal hotel, salah satu bawahannya bertanya pada Askara. Tentu saja aku ingin membalas dendam ini, tapi aku tidak tahu siapa anak ini, tapi dia membiarkan begitu banyak orang di Hongcheng melindunginya. Karena dia tidak bisa dipindahkan di Hongcheng, maka tunggu sampai Hongcheng keluar untuk membunuh dia. Kamu tetap di sini, awasi dia, begitu dia meninggalkan Hongcheng, segera beritahu aku. Askara berkata dengan wajah tegas. Dimengerti. Beberapa bawahan mengangguk. Masalah mematahkan kaki Erik sudah berakhir. Askara tidak datang ke Hongcheng untuk merepotkan Dev, dan kakak laki-laki Timotius juga tidak datang ke Hongcheng. Saya tidak tahu apakah dia belum mendengar berita kematian Timotius atau dia tidak berniat membalas dendam Timotius sama sekali. Dev memanfaatkan waktu luang ini untuk memurnikan pil permajaan dengan putus asa. Di bawah operasi Huansu, harga pil permajaan naik terus, dan persediaannya sedikit. Di tengah, Dev pergi ke kuil Leining untuk membantu putri guru Tao Barnes menyerap energi dingin dari tubuhnya. Ini juga memungkinkan Dev mengumpulkan banyak kekuatan spiritual, sehingga dia dapat terus menyempurnakan pil permajaan. Melihat semakin banyak dana di tangannya, Dev merasa sudah waktunya mengunjungi Yuncheng, mungkin dia bisa menemukan beberapa bahan obat langka dari Yuncheng. Karena dia tidak akrab dengan Yuncheng, Dev memutuskan untuk membiarkan Yansen pergi bersamanya pertama, ada seseorang di sisinya untuk mengirimnya berkeliling, dan juga karena Yansen akrab dengan Yuncheng. Setelah memutuskan untuk pergi ke Yuncheng, Dev pergi ke rumah Su untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yuki dan Huansu. Lagi pula, perjalanan ke Yuncheng ini akan memakan waktu cukup lama. Apa, kamu akan pergi ke Yuncheng? Lalu aku akan ikut denganmu. Yuki berkata dengan bersemangat ketika mendengar ini.
Selama periode waktu ini, Yuki juga keluar dari bayang-bayang penculikan, dan hubungan keduanya semakin berkembang. Kamu gadis, jangan pergi, mungkin berbahaya pergi ke Yuncheng. Dev tahu bahwa Askara tidak akan melepaskannya, alasan mengapa tidak ada gerakan selama periode ini tidak lebih dari menunggu kesempatan. Aku tidak peduli, aku pergi. Yuki cemberut, dan mulai bertingkah seperti anak manja pada Dev. Huansu pergi dengan sedikit senyum, kedua pemuda itu berkelahi, dia tidak cocok untuk menonton di sini. Melihat Yuki seperti itu, Dev tersenyum tak berdaya, dan hanya bisa mengangguk setuju, tapi memikirkan mereka berdua pergi bersama, mungkin mereka bisa tidur di kamar yang sama, mungkin mereka bisa melakukan hal lain. Memikirkan hal ini, Dev merasa sedikit gugup gembira. Senyum celaka muncul di wajahnya. Yuki memandang Dev yang duduk dan terkikik, dan senyuman itu sangat cabul. Dia melangkah maju dan mengetuk kepala Dev, biarkan aku memberitahumu, jangan pikirkan itu, bahkan jika kita keluar, kita akan tetap di hotel sendirian. Satu kamar, jangan mencoba untuk mengambil keuntungan dari saya. Saya pikir Anda yang ingin mengambil keuntungan dari saya, kan? Anda ingin berbagi kamar dengan saya, tapi saya tidak setuju. Dev sengaja tampak acuh tak acuh, dan membuat marah Yuki. Kamu. Yuki benar-benar marah, aku akan membunuhmu. Keduanya mulai berkelahi, seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Keesokan paginya, Yansen mengemudi, Dev dan Yuki duduk di barisan belakang, dan berangkat menuju Yuncheng. Kali ini aku di Yuncheng, aku akan mengajakmu bersenang-senang, aku sudah lama tidak ke Yuncheng. Yuki mengikuti Dev dengan penuh semangat. Apakah kamu akrab dengan Yuncheng? Dev memandang Yuki dengan bingung. Tentu saja, saya tinggal di Yuncheng untuk waktu yang lama ketika saya masih kecil. Bibi saya berasal dari Yuncheng. Saya sering tinggal di rumah bibi saya, tetapi saya sudah bertahun-tahun tidak ke sana. Kata Yuki dengan sebuah ekspresi tiba-tiba kesepian. Awalnya, keluarga Yuki memiliki hubungan yang baik dengan keluarga bibinya. Yuki tinggal di Yuncheng sejak dia masih kecil. Tetapi setelah ibu Yuki meninggal, keduanya perlahan-lahan semakin berkurang. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga bibiku, dan sepupu serta sepupuku, apakah mereka semua sudah menikah? Mata Yuki berkedip khawatir, hanya masalah waktu untuk pergi ke Yuncheng kali ini untuk melihat rumah bibiku. Dev memandang Yuki, matanya berkilat karena kesusahan. Di mata orang lain, Yuki adalah putri dari orang terkaya, menjalani hidup tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian. Dia pasti sangat bahagia. Tapi hanya Dev yang bisa mengerti bahwa Yuki sebenarnya merindukan kasih sayang keluarga di dalam hatinya. Dia tidak memiliki cinta ibu sejak dia masih kecil, dan hampir tidak ada kasih sayang keluarga. Hanya dia dan Huansu yang datang ke sini. Setelah mobil melaju keluar dari Hongcheng, langsung menuju jalan tol pada saat ini, di belakang mobil Dev, sebuah mobil hitam yang mengikuti mereka dari Hongcheng, juga masuk ke jalan tol bersama. Dev dan yang lainnya sama sekali tidak melihat sesuatu yang aneh, dan tidak ada yang memperhatikannya. Lagi pula, ada banyak mobil yang datang dan pergi di jalan tol, dan tidak ada yang memperhatikannya secara khusus. Tapi saat ini, Askara sedang merokok di keluarga Wei, ibu kota provinsi yang jauhnya ratusan kilometer, dengan ekspresi muram di wajahnya. Kaki Erik, dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa dokter terkenal, tidak ada yang bisa menyembuhkannya, bahkan ahli dan sarjana asing telah diundang, tetapi tetap tidak mungkin, tulang kakinya telah hancur, tidak mungkin untuk menyambungkannya, kecuali tulang buatan digunakan, tapi bahkan dengan tulang buatan, dia tidak akan berjalan seperti sebelumnya, dan dia akan tetap lumpuh. Aku tidak ingin lumpuh, aku tidak ingin lumpuh, di tempat tidur, Erik menjerit putus asa. Selama ini, dia menunduk, yang membuatnya jatuh ke dalam mania. Di samping tempat tidur, seorang wanita berpakaian cantik diam-diam menyentuh air matanya, menangis dan membujuk Erik. Erik, jangan khawatir, kami pasti akan menyembuhkan kakimu. Wanita ini adalah ibu Erik, Debbie Jiang. Keluarga Jiang juga merupakan keluarga terkenal di ibu kota provinsi. Sasana seni bela diri dibuka di seluruh ibu kota provinsi. Saya mendengar bahwa ayah Debbie Jiang adalah guru yang hebat dengan kekuatan yang tak terduga.
Ini juga alasan mengapa keluarga Wei memiliki kekuatan absolut di ibu kota provinsi, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kombinasi keluarga Jiang dan keluarga Wei membuat tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota provinsi yang berani memprovokasi kedua keluarga ini. Askara, kamu adalah sampah. Putramu sendiri seperti ini, namun kamu acuh tak acuh? Berapa hari telah berlalu, di mana pembunuhnya? Di mana itu? Debbie memarahi Askara dengan marah. Wajah Askara memucat, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jangan lihat dia memamerkan kekuatannya di luar, tetapi ketika dia pulang, dia seperti harimau dan telah berubah menjadi kucing. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia tidak mau kakak iparnya memiliki ledakan kepribadian dan lebih kuat darinya. Cukup banyak, jika ada perkelahian, dia hanya bisa dipukuli. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, kentut saja. Aku akan membiarkan Delphine datang dan langsung pergi ke Hongcheng untuk menangkap orang yang memukuli putranya. Lihat dirimu sendiri. Debbie berkata bahwa Delphine adalah paman Eric. Delphine Jiang, hampir tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota provinsi yang tidak mengenal orang ini, dan dia dikenal sebagai pengganggu ibu kota provinsi. Pada saat ini, ponsel Askara berdering, dan setelah Askara terhubung, bawahannya segera melaporkan, "Tuan, pria bernama Dev itu telah meninggalkan kota, dan sekarang dia berada di jalan tol menuju Yuncheng." Selain itu, ada Yuki dan Yansen. Mata Askara berbinar ketika dia mendengarnya, dan dia berkata dengan gigi terkatup. "Bagus sekali, mari kita lakukan segera, bunuh mereka, dan akhirnya bawa mereka kembali kepadaku terlepas dari hidup atau mati." Istrinya memarahinya, dan Askara sangat marah, dan sekarang dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Di jalan raya, Yansen mengendarai mobil dengan konsentrasi penuh. Dev dan Yuki sedang mengobrol dan tertawa di belakang, membuat Yansen yang sedang mengemudi makan seteguk makanan anjing. Pada saat ini, sebuah mobil hitam tiba-tiba menyalip mobil Dev dan langsung melaju ke depan. Mobil hitam itu tiba-tiba mulai menginjak rem terus-menerus dan melambat. Melihat bahwa dia akan menabrak mobil di depannya, Yansen buru-buru menginjak rem. Terdengar suara gesekan yang keras antara ban dan tanah, dan bau karet yang terbakar menyebar ke dalam mobil. Mobil berhenti, Yansen tiba-tiba berbalik arah, siap melewati mobil di depan dan melanjutkan mengemudi. Saat ini, Yansen sepertinya merasakan bahayanya. Ah! Rem mendadak membuat Yuki mencondongkan tubuh ke depan dan berteriak. "Tuan Chen, Nona Su, kencangkan sabuk pengamanmu." Wajah Yansen menjadi serius saat ini. Dev juga melihat ada yang tidak beres, jadi dia sendiri yang memasang sabuk pengaman Yuki. Setelah Yansen melewati mobil hitam itu, dia tiba-tiba berakselerasi dan bergegas maju. Dan mobil hitam itu mengikuti dari belakang, mengejar mobil yang dikemudikan oleh Yansen. Boom! Setelah suara keras, mobil Dev tiba-tiba melompat ke depan, dan seluruh bagian belakang penyok. Untungnya, Yuki mengenakan sabuk pengamannya, kalau tidak dia akan terbang keluar. Yansen menginjak pedal gas ke bawah, mobil membuat raungan besar, dan menuju Yuncheng, bagian belakang mobil terseret ke tanah, dan percikan api besar dipancarkan di sepanjang jalan. "Cepat kejar, mereka harus dibunuh, atau Tuan tidak akan mengampuni kita." Di belakang kopilot mobil hitam, seorang pria parubaya dengan wajah pembunuh meraung. "Dev, siapa orang-orang ini?" Yuki bertanya dengan pucat karena ketakutan. Dev menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu siapa itu, tapi menebak, itu mungkin dari keluarga Wei. Yansen menatap Lu dengan saksama, dengan keringat dingin di dahinya. Pada kecepatan ini, jika ada sedikit kesalahan, itu akan menjadi kecelakaan mobil. "Yansen, pelan-pelan di sudut depan, aku ingin melihat siapa orang-orang ini," kata Dev dengan niat membunuh di matanya. "Tuan Chen, ini terlalu berbahaya." Yansen menatap Dev melalui kaca spion dengan heran. Ini di jalan raya, dengan kecepatan yang begitu cepat, jika Dev keluar dari mobil, mobil di belakang pasti akan menabraknya. "Aku menyuruhmu untuk memperlambat, jadi kamu melambat." Kekesalan muncul di mata Dev. Yansen tidak berani berbicara, dan memperlambat mobil di tikungan.
Dev membuka pintu mobil, melepas sabuk pengamannya dan hendak melompat keluar dari mobil. Yuki meraih Dev. Dev, kamu harus hati-hati. Dev mengangguk, melompat dari mobil, dan berdiri setelah berguling beberapa kali di tanah. Tapi Yansen tidak berhenti, tetapi mulai melambat, matanya tertuju pada kaca spion. Yuki juga menoleh dan menatap Dev melalui jendela belakang, tangannya terkepal erat, telapak tangannya berkeringat, dia mengkhawatirkan Dev. Tidak lama setelah Dev keluar dari mobil, mobil hitam itu melaju dengan cepat. Melihat seorang pejalan kaki tiba-tiba muncul di jalan raya, pengemudi secara naluriah ingin menghindar. Dengan kecepatan seperti itu, tidak mungkin untuk melihat siapa itu. Tapi tepat setelah pengemudi mobil hitam itu berbelok sedikit, sosok Dev menghilang di tempatnya. Segera setelah itu, dia muncul di depan mobil, dan meninju mobil yang bergerak dengan pukulan. Boom! Dampak besar menyebabkan mobil terbang lurus ke atas, dan setelah berguling 2 kali di langit, jatuh dengan keras ke tanah. Mobil itu diratakan, keempat orang di dalam mobil itu terjebak di dalamnya, dan bensin di kotak surat terus bocor ke tanah. Melihat pemandangan ini, Yansen menghentikan mobilnya karena terkejut, dan mata Yuki membelalak, penuh ketidakpercayaan. Tolong aku, selamatkan aku. Keempat orang di dalam mobil, hanya pria parubaya yang menjadi kopilot yang masih bernafas, dan terus meminta tolong. Kakinya tersangkut di kursi dan dia tidak bisa bergerak sama sekali melihat bensin yang keluar. Pria parubaya ini ketakutan. Dev berjalan menuju pria parubaya itu, dan menyalakan sebatang rokok. Melihat pemandangan ini, pupil pria parubaya itu tiba-tiba membesar, dan matanya penuh kengerian, dia mengerti apa arti rokok Dev. Lepaskan aku, lepaskan aku. Pria parubaya itu mengikuti Dev memohon belas kasihan dengan wajah berdarah. Dev perlahan berlutut, dan menatap pria parubaya di depannya dengan acuh tak acuh, siapa yang mengirimmu ke sini? Mereka masih berada di ibu kota provinsi. Melihat pria parubaya itu ragu-ragu, Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi bangkit dan pergi. Melihat punggung Dev, pria parubaya itu menggertakkan giginya, kami semua adalah anggota keluarga Wei, Tuan Wei meminta kami untuk melakukan ini, dan saya juga dipaksa untuk melakukannya, tolong biarkan saya pergi, biarkan saya pergi. Pria parubaya itu berteriak pada Dev. Dev berhenti, tanpa ada fluktuasi ekspresi di wajahnya, karena ini semua sesuai harapannya, dia sudah menduga bahwa Askara yang melakukannya. Setelah berhenti beberapa detik, Dev berjalan maju lagi, melempar puntung rokok ke belakang dengan santai. Ketika puntung rokok yang terbakar menyentuh bensin di tanah, api yang berkobar langsung menyala. Raungan sedih pria parubaya itu datang, dan itu sangat mengganggu. Dev mendengarkan raungan keras itu, dan tidak ada gelombang di hatinya, sekarang dia perlahan menjadi haus darah, dan dia tahu bahwa kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Boom! Dengan ledakan keras, mobil itu langsung hancur berkeping-keping, dan pembunuh yang dikirim oleh keluarga Wei benar-benar hilang. Berkendara, Ik dan berkata. Dev masuk ke mobil dan berkata dengan ringan kepada Yansen. Yansen menyalakan mobil dan menuju Yuncheng, sementara Yuki menatap Dev dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Pada saat ini, Dev telah menyingkirkan niat membunuh di tubuhnya. Melihat Yuki menatapnya, dia sedikit tersenyum dan berkata, apakah bunga tumbuh di wajahku? Lihat aku seperti itu? Yuki tahu bahwa Dev memiliki beberapa kemampuan, tetapi mampu meledakkan mobil yang bergerak dengan satu pukulan sedikit di luar kesadarannya. Kentut terakhir, suamimu dan aku sangat berani, kamu akan tahu kapan kita berdua menikah. Kata Dev sambil tersenyum pada Yuki. Yuki tersipu, dan memelototi Dev, tidak tahu malu, siapa bilang aku menikah denganmu? Beberapa jam kemudian, mobil memasuki Yuncheng, dan bau herbal yang kuat tercium tepat setelah memasuki Yuncheng. Ada banyak rumput kering di kedua sisi jalan. Mungkin orang-orang di sekitar sudah terbiasa dan tidak menanggapi, tapi Yuki menutupi hidungnya. Bau macam apa ini? Baunya benar-benar tidak enak. Bau ramuan kering. Jika Anda menciumnya terlalu banyak, itu bisa memperkuat tubuh Anda. Dev menjelaskan, dan tidak bisa tidak meratapi itu Yuncheng benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai ibu kota pengobatan.
Hampir setiap rumah tangga di Unceng menanam jamu, dan berbatasan dengan pegunungan Taihang, jadi ada kelompok pengumpul jamu yang pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan jamu sepanjang hari untuk mencari nafkah. Tidak peduli seberapa langka bahan obat, selama Anda punya uang, tidak ada yang tidak bisa Anda beli di Yunceng, toko obat tradisional Tiongkok di kedua sisi jalan Yunceng bersebelahan, dan hampir setiap toko memiliki harta tersendiri. Yansen, pertama-tama cari bengkel dan perbaiki mobil sebentar, itu akan terlalu mencolok di jalan. Bemper belakang mobil jatuh dan terseret di tanah. Dev merasa ini terlalu mencolok, jadi dia berencana untuk memperbaikinya dengan mudah. Ayo pergi. Bersambung ke episode 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.